Seorang suami yang penuh kasih begitu peduli kepada istrinya sehingga ia memastikan bahwa hidup istrinya bergerak ke arah yang diinginkan Kristus. Ketika istrinya mengenang kembali hidupnya, ia memuji Tuhan dan berpikir, menikah dengan suamiku telah membuka seluruh hidupku. Ya, kami menderita, ya kami membuat kesalahan. Namun di balik semua itu, suamiku memikirkan aku. Ia peduli dengan bagaimana hidupku berjalan. Betapa hebatnya perjalanan kami hidup bersama untuk Kristus. Itulah yang dimaksud suami memelihara istri. Ray Ortlund, Pernikahan dan Misteri Injil, dikutip di website thegospelcoalitions.org. Istri seharusnya menjadi rekan pemikul kuk, yoke fellow bagi suaminya. Karena tidak ada kehidupan suami yang bebas dari kesulitan dan kesusahan. Coba ingat-ingat benar ya, suami-suami itu tidak bebas dari kesulitan dan kesusahan. Ada kuk yang mereka harus pikul. Dan istri sekali lagi seharusnya menjadi rekan pemikul kuk itu. Dan hal ini terwujud dalam dua cara, dengan mengambil bagian dalam kuk pergumulan itu dan dengan menjadi penghibur bagi suaminya. Thomas Keteker dari artikel Puritan Marriage yang dikutip dari puritanport.com. Seorang pria dan seorang wanita akan meninggalkan keluarga mereka untuk dipersatukan, bukan dipersamakan. Sebagai suami istri, mereka akan menyatu dalam keperbedaan. Dan justru karena perbedaan itulah mereka mampu mendemonstrasikan kasih yang sejati. Hubungan mereka menjadi representasi persekutuan kasih, wujud dari persekutuan kasih. Bagaimana hidup itu saling mengisi dan saling melengkapi, saling menerima dan mengampuni. Inilah yang disebut dua menjadi satu. Bigman Sirait di dalam artikel Konsep Pernikahan Kristen itu luar biasa, diambil dari reformata.com. Laki-laki harus memilih cintanya, kemudian dia harus mencintai pilihannya. Pertama memilih cintanya, lalu harus mencintai pilihannya. Cinta sejati adalah kehendak atau pilihan yang berkelanjutan, bukan hanya perasaan. Pertama-tama dia harus membuat keputusan rasional dan saleh untuk berkomitmen, choose his love. Dan setelah komitmen itu dibuat, ia harus dengan sengaja dan setia mempertahankan komitmen itu, love his choice. Henry Smith dalam nasihat pernikahannya, A Preparatives to Marriage. Ngomong-ngomong, saya tidak pernah meremehkan selera istri dalam membuat pilihan, karena saya termasuk salah satunya. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Karena itu kesalahan, kekecewaan, dan konflik bukan hanya mungkin, tetapi pasti terjadi. Pernikahan yang bahagia adalah persatuan dari dua pemaaf yang baik, di mana kesalahan diakui, diampuni dengan cuma-cuma, dan perbaikan diupayakan dengan tulus, maka pernikahan akan berkembang. Ruth Graham di dalam biografinya A Time for Remembering. Adalah tugasku untuk mencintai dan menghormati Billy, suamiku. Dan adalah tugas Tuhan untuk membuatnya menjadi baik. Tugasku untuk mencintai dan menghormati dia, Tuhan yang akan membuatnya menjadi laki-laki yang baik, menjadi suami yang baik. Tuhan memanggilmu bukan untuk membuat suamimu menjadi baik, tetapi untuk membuatnya bahagia. Ruth Graham, parafrase dari berbagai sumber.